Episode kali ini diawali dengan Gurinder yang sedang berbicara dengan Bebek. Gurinder memberitahu Bebek, menurutnya Nitilah dalang dari hilangnya Parwati. Tidak diragukan lagi, Niti adalah orang yang nekat dan dia tidak pernah takut dalam melakukan kejahatan sebesar apapun. Dan karena mereka merasa bingung dengan hidup mereka yang selalu tidak beruntung, Bebek pun memberitahu Gurinder bahwa mereka harus menanyakan nasib mereka kepada orang pintar. Bebek berkata, "Gurinder, apakah kamu masih ingat dengan temanku yang bernama Kalyani? Kita hanya tinggal belok kiri di dekat pasar emas Batangan yang ada di sana. Disitulah rumahnya Kalyani berada. Apakah kamu tahu, dia adalah seorang peramal yang bisa melihat masa depan siapapun. Setiap ramalannya sampai saat ini tidak pernah salah. Tidak ada salahnya jika kita bertanya kepadanya mengenai masa depan kita." Mendengar itu, dengan kegirangan Gurinder pun berkata, "Serius, apakah kamu tidak bercanda, Bek? Kamu tahu kita tidak punya pilihan lain lagi selain pergi ke sana, bukan? Dan mari kita pergi untuk melihat apa yang akan terjadi kepada kita di masa depan. Tapi sebentar dulu, Bek. Jika apa yang kamu katakan itu benar, lakukanlah satu hal kepadaku. Tolong undang temanmu itu ke pestanya Niti, dan saat dia sudah di sini, aku akan menemuinya dan memintanya untuk meramal masa depanku." Akan tetapi Bebek dengan gurihnya berkata, "Tanpa dia pun aku juga sudah bisa melihat masa depanmu. Kau adalah teman laknatku dan kau adalah ibu durhaka bagi Sanju. Tetapi apa yang kamu katakan ada benarnya juga, Gurinder. Kita akan mengundangnya ke acara ini dan juga memintanya untuk meramal bagaimana masa depannya Niti. Dengan hal itu Niti bisa menyingkirkan semua masalah yang akan menimpanya dan dia akan mengetahui masa depannya." Sementara itu Ambika dan Sanju masih mencari di mana keberadaan Parwati. Ambika berkata, "Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari Parwati. Secepat mungkin kita harus melakukan semua yang kita bisa agar penculik itu tidak bisa menculik Parwati." Niti yang mengikuti Sanju dan Ambika dari belakang, dia pun berkata, "Aku pikir untuk sekarang ini Rakes tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk menyelamatkan dirinya, kecuali aku sendiri yang akan beraksi untuk mengambil file CCTV tersebut lalu membakarnya." Kemudian Niti menelpon Rakes dan berkata kepadanya, "Rakes, orang-orang sudah mengetahui semuanya kalau Parwati telah diculik dan dia masih berada di sekitaran hotel ini." Niti memperingatkan Rakes agar menyuruh anak buahnya untuk berhati-hati agar mereka tidak tertangkap. Rakes berkata, "Tenang saja, aku sudah mengatur semuanya. Aku sudah memberitahukan mereka agar tetap selalu waspada dan semuanya akan baik-baik saja. Secepat mungkin anak buahku akan membawa Parwati keluar dari hotel tanpa diketahui oleh siapapun." Niti berkata, "Jangan bodoh Rakes, karena jika kamu keluar itu sama artinya kamu akan membuat semuanya menjadi kacau dan kau akan tertangkap." Rakes berkata, "Jangan khawatir, aku akan melakukan semua yang bisa aku lakukan." Niti berkata, "Apapun yang akan terjadi nantinya, aku akan tetap mengabarimu." Kemudian telepon pun berakhir. Rakes pada saat itu menjadi bingung, selanjutnya dia harus berbuat apa lagi? Apakah dia harus masuk ke dalam hotel untuk menyusul anak buahnya, ataukah dia akan tetap di dalam mobil sambil menyusul rencana selanjutnya? Rakes mengatakan, "Jika aku memutuskan untuk tetap di mobil ini, maka aku akan dapat lebih mudah untuk melarikan diri kapan saja dan tidak ditangkap oleh polisi. Tetapi jika aku masuk ke dalam, aku akan membuat jebakanku sendiri yang bisa membuatku tertangkap jika nanti polisi datang ke sini." Di sisi lain, ketika Sanju dan Ambika sedang mencari Parwati, tiba-tiba saja Ambika menghentikan langkahnya. Lalu ia pun langsung menuduh bahwa Sanjulah yang telah menculik Parwati. Sanju yang mendengar itu, dia pun merasa sangat kaget. Sanju berkata, "Apa yang kamu katakan? Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Mana mungkin aku akan menyakiti Parwati?" Ambika mengatakan, "Aku sama sekali tidak percaya kepada siapapun, karena perasaanku sedang tidak baik-baik saja, sehingga aku sangat mengkhawatirkan Parwati. Aku bertanya sekali lagi kepadamu, apakah kamu dalang dibalik hilangnya Parwati?" Sanju mengatakan, "Apakah kamu sudah berterima kasih kepadaku karena sejak tadi aku terus mencari Parwati? Dan jika kamu bertanya apakah aku dalang dari hilangnya Parwati, maka aku akan menjawab tidak.
Tidak ada gunanya aku menjawab semua ini, sedangkan kamu sama sekali tidak pernah mempercayaiku. Ambika mengatakan, hal apa yang harus aku percayai darimu, Sanju? Tuhan telah memberikan seni ini kepada semua orang dalam hidupnya. Aku bahkan mengerti betul kapan orang berbohong kepadaku dan kapan dia mengatakan yang sebenarnya. Jika seorang berbohong, maka jantungnya akan berdebar kencang, lidahnya tampak goyah, dan matanya akan menjadi lebih kecil. Begitulah cara sederhana dan termudah untuk mengetahui apakah seseorang telah berbohong atau tidak. Kemudian Ambika langsung pergi dari sana. Sanju juga melanjutkan mencari Parwati, tetapi dia menuju ke arah yang berbeda dengan Ambika. Tidak lama ketika Ambika dan Sanju pergi, Niti kemudian datang lalu bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Mengapa Sanju dan Ambika pergi ke arah yang berbeda? Apa yang harus aku lakukan? Dan siapa yang harus aku ikuti? Niti lalu memutuskan untuk mengikuti kemana Sanju pergi. Di sisi lain, Pami masih saja mengkhawatirkan Parwati. Pami telah mencari Parwati kemana-mana, tetapi dia belum juga menemukannya. Kemudian datanglah Monty dan Vikram. Pami menanyakan apakah ada hasil dari pencarian mereka berdua. Monty menjawab, aku tidak dapat menemukan Parwati dimanapun, dan aku bingung harus mencarinya di mana lagi. Ambika lalu datang ke sana, kemudian Pami bertanya kepadanya, Ambika, apakah kamu sudah mengetahui di mana Parwati? Ambika menjawab, aku juga sebenarnya ingin menanyakan hal itu kepadamu. Pami memberitahu Ambika bahwa dia telah mencari Parwati kemana-mana, namun dia sama sekali tidak menemukan kemana Parwati pergi. Pami bertanya, apakah Ambika sudah melihat rekaman CCTV yang ada di hotel ini? Ambika menjawab, iya, aku sudah melihatnya. Di rekaman tersebut, aku melihat yang pastinya dia telah diculik. Tetapi hal baiknya sampai saat ini, dia masih berada di sekitaran hotel ini dan penculik itu tidak dapat meninggalkan hotel ini. Daima pun datang ke sana kemudian mengatakan bahwa nyawa Parwati sedang dalam bahaya. Ambika berkata, nyawa Parwati memang dalam bahaya Daima, tetapi mereka yang ingin menculik putriku juga harus tahu bahwa hidup mereka juga pada saat ini dalam bahaya. Monty berkata, Bibi jangan khawatir karena aku juga akan mencari di mana Parwati berada. Aku yakin dia masih berada di sekitaran hotel ini dan aku akan berusaha mencarinya. Ambika berkata, semua itu tidaklah mudah dan mereka perlu meminta bantuan dari polisi. Sementara itu, ketika Sanju sedang menelpon dan ditemani oleh Niti, tanpa disengaja dia berpapasan dengan anak buahnya Rakesh yang sedang membawa Parwati keluar menggunakan kursi roda. Niti yang melihat itu pun merasa ketakutan, sebab jika Sanju menoleh ke belakang sedikit saja, maka anak buahnya Rakesh akan ketahuan. Kedua anak buahnya Rakesh juga merasa kebingungan ketika mereka melihat Niti dan Sanju berada di sana. Akan tetapi ketika Sanju akan menoleh ke belakang, tiba-tiba saja Niti mengalihkan perhatiannya Sanju dengan cara berpura-pura bahwa kakinya terkilir, yang membuat Sanju langsung menolong Niti. Sehingga dengan itu tanpa disadari oleh Sanju, anak buahnya Rakesh pun kemudian pergi membawa Parwati. Sanju bertanya kepada Niti, apa yang terjadi? Kenapa kamu terlihat begitu gelisah? Niti menjawab bahwa dia juga memikirkan hal yang sama seperti Sanju, yaitu dia sedang memikirkan Parwati. Dia juga berterima kasih kepada Sanju karena telah menolongnya. Niti kemudian meminta Sanju agar pergi ke arah yang berlawanan dari tempat anak buah Rakesh bersembunyi. Mendengar itu Sanju pun pergi dari sana, sedangkan Niti juga pergi ke arah di mana anak buahnya Rakesh pergi. Di tempat lain, Ambika memerintahkan Vikram untuk pergi ke pintu utama, lalu memperhatikan siapa saja yang keluar dan masuk di hotel ini. Mendengar itu Vikram pun mengangguk dan dia bergegas pergi untuk mencari Parwati. Ambika juga pergi mencari di tempat yang lain ditemani dengan Daima. Sementara itu anak buahnya Rakesh membawa Parwati yang sedang dibungkus menggunakan selimut dan ditaruh ke atas kursi roda. Niti yang juga menyusul mereka, namun Niti tidak dapat menemukannya. Niti berpikir jika dia tetap bersama Sanju, dia tidak akan mendapatkan masalah. Lalu Niti pun memutuskan untuk kembali lagi mencari Sanju. Kembali kepada anak buahnya Rakesh yang sudah membawa Parwati ke dalam sebuah gudang. Mereka mengatakan bahwa tempat ini benar-benar aman bagi mereka karena tidak ada seorang pun yang mengira mereka akan ke sana. Mereka lalu mengecek ruangan itu.
dan mereka mengira bahwa tempat yang mereka masuki ini ada hantunya. Dan benar saja, tiba-tiba saja ada suara barang yang terjatuh ke lantai dan hal itu membuat mereka kaget. Tanpa mereka sadari bahwa itu suaranya Parwati yang bangun dari pingsannya. Kemudian dia kabur dari sana. Tidak lama kemudian ketika mereka melihat Parwati, ternyata Parwati sudah tidak berada di sana. Mereka pun merasa panik lalu mencari Parwati. Sementara itu Rakesh pun mengubah penampilannya menjadi pria lain. Karena dia tahu dia tidak akan bisa masuk ke dalam lagi sebagai Santok Singh. Kemudian Rakesh menelpon Tiger dan menanyakan bagaimana kabar Parwati. Tak disangka dan tak diduga anak buahnya pun mengatakan bahwa Parwati telah kabur. Mendengar itu Rakesh langsung marah-marah dan dia menyuruh anak buahnya untuk mencari Parwati. Dan jika mereka tidak bisa menemukannya, maka nyawa mereka akan jadi taruhannya. Mendengar itu, Tiger berkata bahwa dia akan menangkap Parwati kembali. Teleponan kemudian berakhir. Tiger berkata kepada temannya, cepat temukan gadis itu, kamu tahu bagaimana jika Rakesh marah. Itu sangatlah berbahaya dan dia bisa saja akan merenggut nyawa kita jika kita tidak menemukan Parwati. Sementara itu, Rakesh mendatangi penjaga acara dan memintanya untuk mengantar Rakesh masuk. Tetapi penjaga tersebut mengatakan tidak bisa karena dia hanya sendirian malam ini. Namun Rakesh terus saja meminta agar penjaga tersebut mau mengantarkannya masuk, tetapi penjaga tersebut terus saja menolak. Kemudian Rakesh mengancamnya untuk dilaporkan kepada atasannya dengan mengatakan bahwa penjaga tersebut tidak melayani tamu dengan baik. Mendengar ancaman tersebut, penjaga itu pun ketakutan, lalu dia mau mengantar Rakesh masuk ke dalam. Sementara itu, Parwati yang berhasil kabur dari kedua anak buahnya Rakesh langsung berteriak minta tolong kepada tamu yang kebetulan ada di sana. Sekilas mereka pun mendengar suaranya Parwati, tetapi orang-orang di sana tidak melihatnya. Sanju kemudian menghampiri tamu tersebut lalu bertanya apakah mereka mendengar suara teriakan tersebut dan dari mana asal suara itu berada. Mereka pun menjawab bahwa suara itu muncul dari atas. Sanju kemudian mengajak Niti untuk memeriksa di bagian atas. Mendengar itu, Niti dengan kebingungan bertanya-tanya, bagaimana bisa ada suara Parwati di sini? Terakhir kali aku melihatnya, dia masih pingsan dan masih berada di atas kursi roda. Apa maksud dari semua ini? Dan apakah Parwati sudah terbangun dari pingsannya? Apa yang terjadi dengan anak buahnya Rakesh dan kenapa mereka tidak bisa menangani seorang gadis kecil seperti Parwati? Dasar Rakesh bodoh, dan pada saat itulah episode ini pun bersambung.